Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan nilai tukar dan aliran modal asing. Dengan saya Efrina Rospratiwi dan teman saya Satria Syarif. Langsung saja, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, mari kita bahas tentang konsep trilema kebijakan manajemen nilai tukar dan aliran modal asing. Konsep trilema kebijakan Impossible Trinity menjelaskan bahwa suatu negara dihadapkan pada salah satu sisi dari segitiga pilihan kebijakan, yakni pengelolaan nilai tukar, keleluasaan arus modal, dan otonomi kebijakan moneter. Apa kalian tahu apa saja faktor dalam trilema kebijakan pengelolaan nilai tukar dan aliran modal asing? Coba kalian jawab. Yap, faktor yang pertama adalah faktor eksternal, yakni kondisi di mana adanya keterbukaan arus ekonomi, dan sejak tahun 1990-an, Indonesia sendiri menghadapi keterbukaan ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya, yakni faktor internal. Faktor ini merupakan pilihan dari Bank Sentral, sehingga dapat mengevaluasi keputusan yang diambil Bank Indonesia dari sisi interaksi kebijakan yang ada. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sistem nilai tukar dan devisa. Pada dasarnya, pemilihan sistem nilai tukar dan sistem devisa serta independensi kebijakan moneter dari pengaruh kebijakan luar negeri merupakan tiga isu strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka. Jadi jika sistem devisa terkontrol, mobilitas aliran dana dari dan ke luar negeri cenderung terkendali, sehingga berdampak pada jumlah uang beredar di dalam negeri relatif sedikit. Jika sistem devisa cenderung bebas, mobilitas aliran dana dari dan ke luar negeri akan semakin meningkat, baik dalam hal jumlah dan fluktuasinya, sehingga menyebabkan perkembangan jumlah uang beredar di dalam negeri akan banyak dipengaruhi oleh aliran dana luar negeri tersebut. Perlu kalian ketahui terdapat tiga sistem nilai tukar. Yang pertama yakni Fixed Exchange Rate atau biasa disebut nilai tukar tetap. Pada nilai tukar ini Bank Sentral akan siap untuk menjual atau membeli kebutuhan devisa untuk mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan. Yang kedua yakni Floating Exchange Rate atau sistem nilai tukar mengambang, di mana nilai tukar ini dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Yang terakhir yakni Managed Floating Exchange Rate atau sistem nilai tukar mengambang terkendali. Nilai tukar ini ditentukan sesuai dengan mekanisme pasar sepanjang berada dalam batas kisaran pita intervensi. Begitu pula dalam sistem devisa juga mempunyai tiga sistem yakni, yang pertama sistem devisa terkontrol, di mana setiap perolehan devisa oleh masyarakat harus disetorkan kepada negara dan setiap penggunaan devisa harus memperoleh izin dari negara. Yang kedua yakni sistem devisa semi-kontrol di mana kewajiban penyerahan dan izin dari negara diterapkan untuk perolehan dan penggunaan devisa-devisa tertentu, sementara jenis devisa lainnya dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan. Yang terakhir yakni sistem devisa bebas. Dalam sistem ini masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Sejak tahun 1970 negara Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar yang ada, yakni mulai dari sistem kurs tetap, sistem mengambang terkendali, maupun sistem kurs mengambang. Jadi mari kita simak sejarah sistem nilai tukar dan sistem devisa di Indonesia berikut ini. Pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1978, Indonesia menerapkan sistem kurs tetap, di mana sistem ini diterapkan guna menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang ditetapkan. Bank Indonesia juga melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing. Pada tahun 1978 hingga Juli tahun 1997, pemerintah Indonesia menganut sistem kurs mengambang terkendali. Dengan sistem ini pemerintah menetapkan indikasi pembatas, dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Pemerintah hanya melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau bawah dari spread. Pada tahun 1997 sampai sekarang Indonesia menganut sistem kurs mengambang bebas, dikarenakan sejak pertengahan Juli tahun 1997 nilai tukar rupiah terhadap US dollar semakin melemah.
Sehingga dalam rangka guna mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang, maka pemerintah memutuskan untuk menghapus rentang intervensi dan mulai menganut sistem nilai tukar mengambang bebas. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.